Selamat sore, perkenalkanlah nama saya Fensitri Damai Zebua, pendamping PKH Kecamatan Alasa Talumuzui, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Salam buat kita semua. Tentu dalam hal ini dengan sesuai tugas pencegahan dan penanganan stunting tentang pembuatan tugas akhir, maka diharapkan seorang pendamping membuat tugas video akhir dengan memilih setiap modul, satu modul dan satu langkah, dan disampaikan di depan KPM oleh pendamping tentang pencegahan dan penanganan stunting. Tentu dalam hal ini saya memilih modul 2, langkah 2, tentang pengertian stunting, dan disampaikan di depan KPM. Dan dalam hal ini ada beberapa item-item yang perlu disampaikan tentang stunting kepada KPM. Yang pertama, fasilitator bertanya kepada KPM apakah mengetahui tentang istilah stunting. Kedua, fasilitator menempelkan gambar dan alat pengukur tinggi KPM. Jadi ini nanti disampaikan kepada KPM. Ketiga, tentang menjelaskan gambar mengenai gambar si A dan gambar si B. Dan terakhir, fasilitator mengajak KPM membuat yel-yel untuk menggunakan bahasa lokal untuk mempraktekannya di depan KPM. Nah, dalam tugas ini, inilah kegiatan yang dilakukan yang saya lakukan di depan KPM. Simaklah videonya sebagai berikut. Terima kasih. Selamat siang, menuju rumah KPM melaksanakan praktek lapangan tentang pencegahan stunting. Saat ini kita mau sampai di rumah Ibu KPM. Di rumah KPM kita mau sampai. Jadi selamat siang buat ibu-ibu KPM penerima PKH semua. Iya. Tentu untuk hari ini kita masuk di pencegahan dan penanganan stunting. Pengertian stunting, ibu-ibu pernah tahu atau belum? Sudah pernah memahami stunting atau belum? Belum ya? Belum, cuma pernah mendengar di posyandu sedikit mengenai tentang stunting ya. Nah, maksudnya stunting ini buat ibu-ibu penerima PKH, ibu-ibu KPM, yang pertama adalah dari umur semenjak balita, semenjak hamil, gizi anak tidak sesuai, yang dalam arti umur, kurangnya asupan gizi anak yang dapat memantau status pertumbuhan dan pelayanan anak di posyandu. Pengertian stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada si anak, yakni tinggi badan
anak lebih rendah atau pendek kerdil dari standar usianya. Yang maksudnya ini tidak sesuai dengan umur. Kalau umpamanya contoh anak sekarang 2 tahun dengan umur yang sebaya dengannya umur 2 tahun tidak sesuai. Itu yang dikatakan dengan stunting. Salah satu yang diberantas sekarang yang perlu sekali di Indonesia adalah masalah tentang stunting. Ini contoh, salah satu contoh gambar tentang ini hanya contoh tentang stunting. Jadi sekarang kita masuk di modul 2 tentang masalah stunting. Langkah 2, sesi 2 tentang stunting. Jadi ini gambar pengukur tinggi badan si anak A dan B. Jadi umur nantinya yang sama tidak sesuai. Jadi sesuai tidak sesuai tinggi. Itu makanya dikatakan dengan stunting. Menjelaskan gambar A sesuai dengan anak usia anak. Jadi ini si usia anak sama. Kalau umpamanya contohnya usia anak si A dan B 2 tahun, sama-sama 2 tahun, namun tinggi mereka tidak sesuai. Tidak sesuai, lagi sesuai alawara. Makanya dikatakan dengan stunting. Pasti muncul pada dari satu orang, muncul di benak kita. Kenapa bisa seperti ini adalah masalahnya ketika di dalam kandungan kurang gizi, kurang kita memeriksa di posyandu. Makanya diharapkan kepada ibu-ibu penerima PKH, ibu-ibu KPM, untuk selalu ke posyandu kita diajak memeriksa dari semenjak kehamilan sampai umur anak dari 2 sampai 6 tahun. Jadi risiko anak muncul pada umur sampai 2 tahun. Di situ dia muncul nanti umur si anak sampai umur 2 tahun. Tentu itu dulu penyampaian kami tentang masalah stunting. Walaupun tidak lama mengenai tentang stunting ini. Jadi kami sudah menyampaikan tadi, masalah pertama sekali adalah kurang gizi. Yaitu masalah kurang gizi. Kurang gizi dimulai dari remaja semenjak anak-anak, bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil. Ketika kita hamil, kurang gizi, pemeriksaan di posyandu, sehingga dapat menyebabkan stunting. Kedua lagi, kurang imunisasi. Ketika kita masih di ini, masih balik, anak kita sudah lahir, maka sering diimunisasi di posyandu atau di puskesmas. Selanjutnya, tidak mencuci tangan. Ini penyebab stunting. Kami berharap kepada ibu-ibu KPM supaya anak-anak kita sebelum makan tangan dicuci. Selanjutnya, tidak BAB di jamban sehat. Dalam arti kita harus, dan yakin saya ibu-ibu KPM sudah mempunyai jamban masing-masing. Terus tidak melakukan stimulasi kepada anak. Apa maksudnya stimulasi kepada anak? Kita mengajari mereka ketika umur 2 tahun seperti menyapu lantai, terus melipat kain, terus mengajak mereka bermain dengan sesama temannya seperti main bola dan yang lainnya. Terus selanjutnya tidak datang ke posyandu. Ibu-ibu kan pasti datang ke posyandu kan? Berarti sudah datang ke posyandu. Tentu itu dulu pemaparan penyampaian kami tentang modul 2, langkah 2, sesi kedua untuk praktek ini. Dan kiranya dari penyampaian kami, walaupun tidak lama, hanya sampai 10 menit, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Namun ada yel-yel kita di sini, kami sampaikan kepada ibu-ibu penerima manfaat. Yang pertama saya sampaikan yel-yel kita. Saya coba ya, 1, 2, 3. Omasi ita nonoda sehat, tabee gizi sehi, stunting leo.
Are you ready? Yes, Jadi terima kasih atas jumpa kita hari ini dan kami ucapkan Yahoo. Yahoo. Yahoo.